Di Indonesia beda. Bahasa Indonesia itu lingua franca, itu simbol persatuan. Pakai bahasa itu berarti kamu bilang, aku mau jadi bagian dari kamu. Dan respons emosionalnya tuh langsung keras. Kalau aku lihat sih, ini ada faktor sosiologistiknya juga. Di Malaysia, apalagi di kota besar, banyak orang lebih sering pakai bahasa Inggris atau Mandarin. Bahasa Melayu jadi kayak opsional aja. Kalau orang lokalnya aja nggak terlalu pakai, turis juga mikir ngapain aku belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya. Dan tak lupa, salam akal sehat. Hadir dengan akun baru, Pejuang Garuda Channel. Saya akan menemui seluruh rekan-rekan, mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu sebuah video dari salah satu YouTuber. Sepertinya YouTuber baru juga, tapi seorang bule dengan menggunakan bahasa Indonesia. Topik beliau adalah bagaimana respon dari masyarakat Malaysia yang menertawakan seorang bule pada waktu belajar bahasa Melayu. Dan pada waktu itu bule itu beli kopi dan dia mencoba untuk menggunakan bahasa Melayu, lalu diketawakan oleh warga Malaysia. Kita saksikan dulu video bule yang diketawakan itu, nanti baru kita lanjutkan dengan video YouTuber bule ini. Seorang turis di Malaysia kesal dengan warga lokal di sana. Saat membeli kopi, dia mencoba berbahasa Melayu. Tapi apa yang didapat? Turis ini malah diolok-olok oleh pelayan kopi. Dan ini membuatnya kesal dan malas belajar bahasa Melayu. So last week I went on a road trip to KL with my family, and something happened on the way that kind of upset me. We stopped at one of the R&Rs and I was feeling brave. I was like, okay, I'm going to practice using my Malay. And everything was fine until I went to order some coffee, and I can't remember exactly what I said, but there were these two guys that were serving me, and they just burst out laughing and kept mocking me and like repeating what I was saying in a funny accent. And I just felt so embarrassed and small and stupid. I don't know if they realised how hurtful it was, but they also overcharged me as well for my coffee. So, you know, minus points for them. I cannot wait for the day when I can actually blast someone back for making fun of me for my Malay. In Malay. Dapat reaksi yang nggak ramah, coba ngomong bahasa Melayu, malah ditertawakan, jadi bikin malu. Indonesia kebalikannya. Teman-teman, aku sering lihat di media sosial cerita-cerita tentang turis di berbagai negara yang mencoba bicara bahasa lokal, tapi malah dapat reaksi yang nggak ramah. Tadi aku lihat video seorang turis di Malaysia. Dia mau beli kopi, terus coba ngomong bahasa Melayu, tapi yang dia dapat bukan senyuman, bukan apresiasi, malah diejek sama pelayannya. Dan di situ aku langsung mikir, itu sebenarnya bukan cuma soal bahasa, tapi soal sikap masyarakat terhadap orang asing kayak aku yang mau berusaha masuk ke budaya lain, ke budaya baru. Jadi masalahnya, di banyak tempat bukannya dikasih semangat, malah ditertawakan dengan cara yang bikin minder. Dan akhirnya orang itu jadi malas belajar. Guys, bayangin rasanya, pengen connect sama budaya lokal, malah dibikin malu. Akhirnya turis itu dia bilang dia udah malas belajar bahasa Melayu lagi. Dan aku lihat itu bukan cuma di Malaysia sih, di beberapa negara lain juga ada. Tapi menariknya, di Indonesia aku sering lihat kebalikannya. Aku sebagai bule yang lagi belajar bahasa Indonesia langsung keinget pengalaman sendiri. Ribuan kali aku salah ngomong kata kayak kemarin menjadi kemarin. Kayak gitu, semua orang ketawa. Tapi bedanya di Indonesia itu ketawa yang hangat, yang bukan merendahkan. Malah ada yang bilang, nggak apa-apa, terus belajar ya. Dan itu bikin semangat lagi. Mungkin ini alasan kenapa banyak turis di Bali, Jogja, atau Jakarta cepat
semangat banget belajar bahasa Indonesia. Soalnya mereka aman untuk mencoba. Aku tuh suka belajar bahasa asing. Dan ada satu prinsip universal yang aku pegang. Kalau belajar bahasa asing, siap-siap bakal ditertawakan, ditertawain. Kadang tawa itu lucu, kadang agak nyelekit. Tapi itu bagian dari proses kognitif adaptasi. Soalnya belajar itu nggak cuma soal kosakata, tapi juga soal keberanian. Kalau nggak tahan digodain ya, nggak bakal naik level. Sekarang bandingin sama Indonesia. Banyak turis yang baru bisa bilang terima kasih doang, udah disambut kayak selebriti. Itu bikin turis orang asing ngerasa diterima banget. Kayak langsung jadi bagian dari komunitas. Makanya nggak heran kalau di Indonesia, bule-bule baru datang seminggu udah bisa ngomong sedikit-sedikit. Soalnya mereka ngerasa aman buat nyoba. Ya, ketawa bareng. Nggak ada rasa takut dipermalukan. Kalau aku lihat sih, ini ada faktor sosiologistiknya juga. Di Malaysia, apalagi di kota besar, banyak orang lebih sering pakai bahasa Inggris atau Mandarin. Bahasa Melayu jadi kayak opsional aja. Kalau orang lokalnya aja nggak terlalu pakai. Turis juga mikir, ngapain aku belajar? Di Indonesia beda. Bahasa Indonesia itu lingua franca, itu simbol persatuan. Pakai bahasa itu berarti kamu bilang, aku mau jadi bagian dari kamu. Dan respons emosionalnya tuh langsung kerasa. Ya guys, di balik proses belajar ada juga proses adaptasi, keberanian, dan rasa hormat. Dan buat orang yang lagi belajar bahasa asing, siapin mental. Kamu bakal diketawain, kadang karena lucu, kadang karena orang kaget, kadang malah karena mereka bangga sama usaha kamu. Yang penting kamu nggak berhenti, karena suatu hari kamu bakal ketawa juga. Tapi ketawanya karena kamu nyadar, ternyata aku udah sejauh ini ya. Jadi guys, kalau aku salah ngomong bahasa Indonesia, jangan marah ya, cukup traktir kopi aja. Wow. Itu bule yang mengakui. Bule yang sedang dalam proses belajar bahasa Indonesia. Tanpa segan, tanpa malu mengatakan bahasa Indonesia adalah lingua franca pada saat sekarang ini. Bahasa yang mempersatukan. Itu bukan kami, bukan orang Indonesia yang mengatakan. Tapi dari bule yang begitu merasa senang dengan sambutan masyarakat Malaysia pada waktu dia proses belajar bahasa Indonesia. Tertantang ingin belajar, dan belajar. Tidak ada yang bisa katakan lagi. Tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Begitu pandangan bule, maka wajar pada saat di Australia dari zaman SD, tingkatan SD di Indonesia sudah dapat memilih belajar bahasa Indonesia. Di Korea belajar bahasa Indonesia. Di Jepang belajar bahasa Indonesia. Bahkan ada saya lihat video, salah satu profesor di Jepang mengatakan dulu ya bahasa Melayu memang dipelajari di Universitas Tokyo, tapi sekarang sudah diganti dengan bahasa Indonesia. Tidak ada yang tidak mungkin. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan bahasa Indonesia betul-betul akan menjadi bahasa lingua franca. Bahkan saya berikan videonya ya, salah satu bule yang sampai mengatakan supaya bahasa Indonesia ini digunakan oleh semua orang di dunia. Karena apa? Mereka merasakan bagaimana mudahnya belajar bahasa Indonesia. Kita saksikan videonya. Tetapi di Universiti Tokyo sekarang tidak ada bahasa Melayu lagi. Mereka menukar khusus bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia. Jadi saya tidak tahu berapa tahun lalu yang perubahan ini berlaku, tapi sudah lama mereka tidak mengajar bahasa Melayu.
kita lihat sejarah pembelajaran bahasa Melayu Indonesia di Jepang, itu sudah 113 tahun. Sejak tahun 1908. Ini tahun Jepangnya tahun Meiji 41. Pemerintah Jepang mendirikan jurusan bahasa Melayu, program intensif bahasa-bahasa timur di Akademi Bahasa-Bahasa Tokyo, asing Tokyo. Ini menjadi Tokyo University of Foreign Studies sekarang. Jadi sejarah pembelajaran bahasa Melayu pada waktu itu, belum ada istilah bahasa Indonesia, itu sudah cukup lama. Ini masih continue, masih kelanjutan sampai sekarang. Bahasa Malaysianya itu tidak banyak, tetapi bahasa Melayunya menjadi bahasa Indonesia. Sehingga banyak instansi atau tempat-tempat perguruan tinggi, akademi mengajar bahasa Indonesia. Itu pada tahun 1980-an dan 90-an. Itu karena perkembangan bisnis. Hubungan kedua negara menjadi lebih kuat dalam hal ekonomi. Jadi kepentingan ekonomi mendorong pembelajaran bahasa Indonesia. Dan juga sekaligus pada waktu itu turisme dari Jepang ke Indonesianya ini semacam ini roket ya, jadi drastis naik, khususnya turis Jepang datang ke Bali dan juga ke Borobudur dan tempat-tempat lain. Pembelajaran BIPA di Jepang masa kini ini tidak terlalu berubah. Saya hitung pada tahun 2008, artinya ya sudah 10 tahun lebih ya, tetapi saya kira masih tetap sekitar 40 universitas punya program dan 5 SMA, mungkin ini 3 bisa jadi agak berkurang, dan berbagai kursus bahasa di kota-kota besar, khususnya Tokyo, Osaka, Nagoya, dan kota-kota lain. Acara TV bahasa Indonesia pernah ada tahun 2005 dan 2008, tapi sekarang ini lagi istirahat. Katakanlah kita bagikan 2 kategori. Satu major, artinya yang utama, program mahasiswa yang mengambil program sebagai program utama. Itu ada 9 program di Jepang. Maksud saya ada 9 universitas itu mencoba menghasilkan atau mendidik mahasiswa belajar bahasa Indonesia intensif, seperti Fakultas Foreign Languages, jadi International Culture, Languages, dan hubungan internasional. Dan pendaftaran mahasiswa per tahun itu kira-kira kalau dikumpulkan di jumlah itu 200 sampai 300 orang. Ini cukup banyak kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Sedangkan kalau BIPA sebagai mata kuliah pilihan, 37 universitas membuka program sebagai mata kuliah pilihan pembelajaran bahasa asing kedua atau malah ketiga dalam kurikulum. Biasanya 2-4 semester mereka harus belajar. Yang populer antara mahasiswa itu bahasa asing yang terpopuler di Jepang itu bahasa Cina, dan kedua Korea dan Spanyol, mungkin Prancis atau mungkin Indonesia. Posisinya 1, 2, 3, 4 atau 5. Dan bahasa Jerman itu paling tidak begitu banyak, tidak populer lagi. Bahasa Jerman itu sekarang berkurang peminatnya. Jom belajar bahasa Jepang percuma. Enggak, belajar bahasa Jepang enggak percuma. Kelas bahasa Jepang saya percuma. Kenapa percuma? Rangkul. Jadi hari ini
Di video ini aku mau bicara tentang gimana orang Spanyol bisa lupa bahasa Spanyol. Nah, pertama, aku sudah pernah kunjungi 28 negara di mana aku pernah belajar beberapa bahasa, dan aku sudah pernah lancar 5 bahasa. Nah, itu ada bahasa Spanyol. Nah, ini bahasa kelahiranku ya, bahasa Spanyol sama bahasa Basque, bahasa daerah. Nah, habis itu aku belajar bahasa Inggris, bahasa India, dan bahasa Indonesia yang paling terakhir. Aku pas sudah di Indonesia, aku selama 2 atau 4 bulan aku masih pakai bahasa Inggris. Dan karena aku suka ketemu sama orang Indonesia, nongkrong di warung, di pantai, pergi-pergi, aku belajar bahasa Indonesia dan aku dengar. Nah, karena senang, aku mikir bahasa Indonesia itu paling gampang sedunia. Aku pengen ajarin semua orang untuk belajar bahasa Indonesia, karena aku juga gak ngerti, gak masuk otak ini. Otak ini sudah full dan masih harus masuk. Kenapa? Bahasa Inggris itu bahasa sedunia, bahasa internasional. Aku sampai ya, kenapa bukan bahasa Indonesia ya, padahal bahasa Indonesia itu lebih gampang. Kalau bahasa Indonesia bisa internasional, kita semua bisa komunikasi dimanapun, kita bisa bicara bahasa Indonesia. Jadi karena itu aku nggak mau lupa bahasa Indonesia ini. Aku tetap bikin video-video pakai bahasa Indonesia, dan aku semoga keluargaku, teman-temanku semua bisa belajar bahasa Indonesia, karena aku juga bangga bahasa Indonesia. Nah, itu dia videonya. Mari kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus ingat, yang pertama, gunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia bertanggung jawab dalam melestarikan bahasa daerah masing-masing. Bahasa daerah setiap suku kita bertanggung jawab penuh. Yang ketiga, jangan malu untuk pelajari bahasa asing. Tetap terus pelajari bahasa asing. Ya, bahasa adalah alat komunikasi. Tidak ada yang tidak mungkin. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa lingua franca di dunia. Iya kan? Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita disiplin, kalau kita bangga, kalau kita mencintai bahasa Indonesia, pasti. Tetap semangat, ya kan? Tetap semangat, jaga terus persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Mari sama-sama kita lawan semua propaganda dari para buzzer yang menjelekkan dan memburukkan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian video saya hari ini. Jika ada yang belum subscribe, silakan langsung subscribe akun baru saya ini. Ya, segera like, segera di-share, dan tinggalkan jejak di komentar. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa, salam akal sehat.